Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video kali ini. Saya Suki Mindrianto, mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, program pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang kelas sebagai sistem sosial. Kita pahami atau yang kita ketahui saat ini, apakah ruang kelas itu hanya sebatas bangunan fisik? Ternyata bukan. Ruang kelas bukan hanya sebatas bangunan fisik yang berdiri tegak, melainkan di dalam ruang kelas terkandung sebuah nilai budaya dan nilai sosial di dalamnya. Dan ruang kelas ini terbentuk dari unsur yang majemuk. Dalam pembahasan ruang kelas sebagai sistem, sebelum kita masuk, kita pahami dulu sistem. Sistem adalah suatu keteraturan hubungan antar unsur-unsur atau bagian yang saling berkaitan dan saling ketergantungan. Ruang kelas sebagai sistem ini setidaknya di sini ada 3 sistem. Yang pertama sistem sosial, yang kedua sistem interaksi, dan yang ketiga adalah sistem pertukaran. Yang pertama adalah sistem sosial. Ketika kita mendengar kata sosial, pasti hubungannya dengan orang banyak, seperti pertemanan, persahabatan ataupun masyarakat. Ini adalah hubungan dengan sosial. Kemudian jika digabungkan menjadi sistem sosial, berarti adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang berhubungan timbal balik, bersifat konstan atau terus menerus. Jadi di sini adalah adanya interaksi dalam sistem sosial. Di dalam ruang kelas ini ada aktornya. Siapa saja aktor dalam ruang kelas? Yang terlibat adalah guru, kemudian murid atau peserta didik, dan manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini ya bisa dari TU atau yang mempersiapkan tentang berjalannya kegiatan di dalam ruang kelas, yang turut mengatur berjalannya kegiatan di dalam ruang kelas. Ini adalah manajemen sekolah. Nah, berjalannya kegiatan di dalam ruang kelas ini tergantung bagaimana aktornya. Status serta peran masing-masing aktor ini membentuk suatu jaringan atau hubungan yang terpola. Jadi tidak bisa kelas itu berjalan hanya gurunya saja yang bergerak atau aktor gurunya saja yang memerankan perannya, kemudian peserta didik tidak memerankan perannya, itu tidak bisa. Sehingga dibutuhkan ketiga aktor ini harus memerankan perannya dengan baik supaya terciptanya kegiatan di dalam ruang kelas itu dapat mencapai tujuan dari adanya kelas tersebut. Ketika contohnya saja, ketika dalam kegiatan belajar mengajar, ada gurunya siap untuk memerankan perannya, peserta didiknya ada, tapi manajemen sekolahnya tidak mendukung, itu juga tidak akan berjalan. Ataupun gurunya udah mumpuni, sudah siap menjalankan perannya, sekolah sudah menyiapkan atau manajemen sekolah pun sudah baik, tapi peserta didiknya tidak dapat memerankan tugasnya dengan baik, maka hal tersebut akan terjadi kegoncangan, tidak seimbang. Karena ini lagi-lagi ada sebuah sistem di mana ketiganya ini adalah aktor yang saling ketergantungan di dalam kelas tersebut. Yang kedua, bahwa di dalam kelas ini adanya interaksi. Pasti ketika orang lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan orang banyak dalam perkumpulan, pasti adanya interaksi. Sistem interaksi sosial ini adalah sebuah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan dalam suatu keseluruhan. Jadi di dalam kelas ini pasti ada interaksi, tidak mungkin tidak. Guru menyampaikan materi, pasti dari siswa ada interaksi. Ataupun murid bertanya kepada guru, pasti ada interaksi. Tidak bisa dibayangkan bahwa di dalam ruang kelas itu tidak ada interaksi.
guru menyampaikan muridnya diam itu, ataupun muridnya tidak acuh, itu tidak mungkin. Pasti ada sistem interaksi. Contohnya di sini ya itu guru dengan murid, ataupun peserta didik dengan peserta didik lain yang saling berbicara, berbincang-bincang tentang kehidupannya, atau bertukar tentang isi pikirannya, tentang pengetahuannya. Yang pasti itu adalah dalam kegiatan belajar mengajar. Guru menyampaikan materi, kemudian murid sebagai penerima materi tersebut pasti ada interaksi. Selanjutnya, di dalam ruang kelas itu adanya sistem pertukaran. Nah, teori-teori pertukaran ini adalah jika untung maka akan dilakukan, dan jika rugi maka akan ditinggalkan atau tidak melakukan. Itu sudah istilahnya sebagai manusia normal, secara rasional seperti itu. Kita melakukan sesuatu pasti ketika kita mengetahui untungnya apa. Ketika kita sudah mengetahui keuntungannya apa, kita melakukan. Akan tetapi jika kita melakukan hal tersebut kita dirugikan, pasti kita tidak akan melakukan atau meninggalkannya. Nah, ruang kelas ini terdiri dari berbagai unsur yang saling ketergantungan dalam suatu pertukaran yang terpola. Pertukaran dilakukan karena memperhitungkan keuntungan dan setidaknya tidak dirugikan. Contohnya saja kita ambil aktor yang pertama adalah guru. Guru di dalam ruang kelas pasti diuntungkan gurunya. Yang pertama apa? Yang pertama guru itu ya mendapatkan finansial. Guru mengajar juga nanti ada bentuk sebagai bisaroh atau upah pada guru. Yang kemudian feedback bagi guru lagi adalah sebuah kasih sayang. Biasanya tidak hanya murid menganggap guru itu saat di pelajaran, tapi ketika sudah lulus ada hubungan kasih sayang kepada guru, menganggap bahwa itu guru saya, sampai lulus pun masih dihormati. Kemudian guru mendapatkan kewibawaan bahwa yang mengajar itu adalah mendapatkan sebuah penghormatan, dimuliakan oleh peserta didiknya juga bagi wali muridnya. Dan masih banyak tentang feedback bagi guru yang lain. Kemudian bagi murid pasti di sini mendapatkan keuntungan berupa materi atau pengetahuan yang tadinya belum tahu, masuk dalam kelas mengikuti pelajaran sehingga menjadi tahu. Kemudian kasih sayang dari guru, diajarin cara baca, cara tulis, atau bawaan cara ngitung, gurunya telaten kayak gitu, dikasih sayang. Kemudian adanya peringkat atau nilai bagi peserta didik. Itu kan merupakan bentuk dari penilaian kegiatan hasil dari mengikuti proses belajar di situ, kemudian dikasih haknya berupa nilai. Kemudian peringkat dikasihkan sebagai reward. Itu kan sebuah bentuk timbal balik bahwa peserta didik yang pintar itu dikasihkan hadiah juga. Kemudian teori ruang kelas yang pertama adalah pendekatan interaksi, yang kedua pendekatan interpretatif, dan yang ketiga adalah pendekatan radikal. Mulai dari yang pertama yaitu pendekatan interaksi. Yang pertama adalah perilaku dominatif versus integratif. Perilaku dominatif itu apa? Yaitu sebuah sikap atau perilaku yang memposisikan guru sebagai orang yang maha tahu. Jadi guru itu sebagai responden yang maha tahu dan menjadi penentu terhadap kebenaran. Sedangkan murid sebagai orang yang bodoh dan selalu butuh bimbingan. Jadi bahasa kasarannya guru itu maha benar dan murid itu salah. Bagaimanapun murid berpola itu salah, yang betul adalah guru. Ini adalah perilaku dominatif. Lawannya adalah perilaku integratif, di mana perilaku integratif ini adalah sebuah sikap yang guru di sini memposisikan sebagai sumber motivasi dan inspirasi, menutup ruang perbedaan antara peserta didik sehingga peserta didik memperoleh dorongan yang sama. Di sini guru ini lebih terbuka, ada masukan kemudian dimusyawarahkan. Di sini adalah model atau perilaku integratif, sehingga tidak saklek bahwa kebenaran itu berada di tangan guru, tapi
guru itu tetap membuka ruang. Jika memang ada suatu pendapat yang masuk, itu bisa diterima, bisa dimusyawarahkan. Yang kemudian adalah gaya kepemimpinan guru. Gaya kepemimpinan di sini ada dua, ada tiga. Gaya kepemimpinan guru ada tiga. Yang pertama adalah gaya otokratik, berasal dari kata otoriter. Tidak asing bagi kita otoriter. Itu tidak memberikan ruang bertukar pandangan, jadi seperti itu, saklek, otoriter. Kemudian demokratif, berasal dari kata demokrasi. Kita sudah tidak asing lagi. Itu adanya ruang bertukar pandangan dan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga adalah laissez faire atau cuek dan tidak butuh ruang bertukar. Sehingga di sini peserta didik boleh melakukan apa saja yang sekiranya penting dilakukan. Jadi kayak guru itu melihat murid melakukan ini, ya silakan, asal itu sekiranya bermanfaat, perlu dilakukan, silakan lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketiga dalam pendekatan interaksi adalah teacher centered versus learner centered. Teacher centered di sini adalah guru memposisikan sebagai pemberi petunjuk, menetapkan arahan dan mengeluarkan nasihat. Intinya posisi sentral itu pada dari guru, gurunya yang aktif, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah learner centered, yaitu peserta didik yang aktif dan tidak bergantung lagi pada guru. Di sini adalah yang aktif adalah peserta didiknya kalau di learner centered. Kemudian pendekatan interpretatif, yaitu definisi situasi tentang suatu proses penilaian dan pertimbangan melalui pemberian makna terhadap stimulus yang diterima. Jika sekali suatu situasi dipandang dengan cara tertentu, maka akan sulit memandang dengan cara yang lain. Contohnya, guru itu memberikan cap anak ini bodoh, anak ini nakal, maka walaupun anak tersebut sudah berubah, maka akan sulit mengubah cap tersebut bagi gurunya. Sehingga ini dikhawatirkan sekali, sebisa mungkin guru jangan melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah hubungan ruang kelas dengan pemeliharaan ketertiban dan disiplin. Di sini saya mengambil sebuah kata penting bahwa anak yang disiplin pasti akan bisa memelihara ketertiban. Bahwa untuk mencapai ketertiban, adanya ketertiban di dalam ruang kelas, anak itu harus disiplin. Disiplinnya banyak seginya. Disiplin waktu, disiplin jadwal, disiplin peraturan. Kemudian budaya sekolah dan keluarga juga berperan penting dalam membentuk kedisiplinan. Itu pasti. Keseharian anak di keluarga itu bagaimana? Kalau orang tuanya mendidik anak semaunya sendiri tanpa adanya aturan, tanpa adanya perintah-perintah untuk melaksanakan kebaikan secara disiplin tepat waktu, itu pasti anak tidak akan disiplin. Karena anak itu ya tergantung bagaimana orang tua membentuknya. Juga tentang budaya di sekolah. Kalau sekolahnya biasa budaya telat masuk, biasa budaya semaunya sendiri, jam kosong, itu tidak ada aturan lain yang menertibkan siswa, itu ya akan membentuk karakter siswa bahwa itu terbiasa seperti itu. Bagaimanapun perilaku anak itu tergantung siapa yang membentuk dan bagaimana membentuknya. Kemudian yang ketiga, guru sangat berperan penting dalam mengondisikan ruang kelas. Bagaimanapun juga di dalam ruang kelas tersebut yang memiliki wewenang paling luas adalah seorang guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang ruang kelas sebagai sistem sosial. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.